Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu satu sama lain di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru Kau beri Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dengan segenap kerendahan kami rindu datang padamu Tuhan. Kami mau membawakan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan untuk masuk dalam hadirat. Pimpin kami setiap hati kami, kerinduan kami, untuk dapat menikmati setiap hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Sebab Dia yang maha baik, sebab Dia yang maha kudus. Penuhi hatiku dengan hadirat. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kiranya bersyukur lagi, penuhi hati. Penuhi hati-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Kau memenuhi setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan hari pribadi kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan menatap dengan umatnya, dan datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud
Yesus memberiku berikan kemenangan, kemenangan. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Kau Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus beri kemenangan. Yesus baik, hati kami rindu datang padamu untuk belajar daripada firman-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk Kau segarkan lagi melalui firman-Mu Tuhan. Sebab hati kami bagaikan tanah keringnya Tuhan, yang merindukan air daripada firman-Mu ya demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa.
terima kasih Yesus. Benar Yesus, bahwa kami bagaikan tanah kering tanpa firman dan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Penuhi, urapi, dan alirilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami siap menerima setiap perkataan atau firman yang ada dari diri-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar, setiap firman yang keluar dari dirinya merupakan firman-Mu yang ajaib dan benar ya Bapa. Kami siap ya Bapa, kami membuka diri kami untuk kuasa firman ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan keadaan dan tubuh yang sehat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi ini akan saya angkat dari pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan mulai baca dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah orientasi baru atau cara pandang baru. Mari kita baca Lukas 24 mulai ayat 36 sampai ayat 49. Demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini berarti kita hidup di dalam sebuah kerapuhan. Karena memang kondisi kehidupan di dunia yang kita hidupi sekarang adalah sebuah kondisi yang memang tidak bisa kita pegang sepenuhnya. Hidup di dunia adalah hidup di dalam sebuah situasi yang selalu berubah dan tidak ada kepastian di dalamnya. Dan inilah yang seringkali membuat orang di dalam kehidupan ini menjadi bingung di dalam menghadapi
sebuah fakta kehidupan. Situasi kehidupan yang kita jalani ini, situasi kehidupan yang penuh dengan kerapuhan ini, pada satu sisi kemudian membuat kehidupan seseorang itu dapat kehilangan pegangan, kehilangan satu hal yang dapat dia jadikan sebagai sandaran kehidupannya. Dan akibatnya banyak orang yang kemudian ragu, pesimis di dalam menghadapi hidup ini. Dan dalam kenyataan hidup bertuhan di dunia ini, kita dapat melihat bagaimana persoalan yang terjadi di dunia kita seringkali membuat kita bertanya juga tentang apa yang selama ini kita lihat, kita percayai, kita pegang, kita yakini. Misalnya ketika kita menjalani hidup, tantangannya begitu banyak, maka kemudian kita bertanya, sebenarnya sisi pemeliharaan Tuhan itu di mana kalau begitu? Kalau kemudian saya anak Tuhan, sisi kesetiaan Tuhan itu di mana? Perlindungan Tuhan itu di mana? Mengapa di dalam kenyataannya kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman yang katanya ada di dalam kasih Tuhan, mengapa ada di dalam sebuah situasi yang kadang-kadang juga membuat kita bertanya kembali tentang kehidupan iman kita? Nah, inilah fakta yang ada di dunia ini. Saya kira kita semua pernah berada di dalam sebuah situasi seperti ini. Ketika kita melihat kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, atau tidak seperti yang kita bayangkan, atau tidak seperti yang kita pikirkan. Saudara bisa lihat ini dalam setiap aspek, baik di dalam cara hidup kita bertuhan, di dalam cara saudara bekerja, dalam saudara berusaha. Kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan teorinya, prediksi yang kita bangun. Tentu dalam hidup ini kan kita punya banyak pandangan ya, banyak prinsip, banyak teori lah. Bisa dikatakan begitu, kalau begini nanti harusnya begini, kalau begitu nanti harusnya begini, kalau A nanti harusnya akhirnya itu C, kalau B nanti akhirnya itu D. Setiap kita itu sudah punya prinsip-prinsip, nilai-nilai yang mungkin terbentuk sejak kita kecil, atau dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh situasi, dibentuk oleh pemahaman di dalam seluruh perjalanan sejarah hidup kita. Kita punya prinsip, pakem-pakem yang mungkin dipersiapkan oleh orang tua bagi kita. Tapi dalam faktanya, dalam kenyataannya, seringkali kita melihat itu berbeda. Saudara, fakta kematian Yesus, kalau kita belajar di dalam Alkitab, ternyata menghentak kehidupan, pola, dan cara pandang murid-murid kepada Yesus. Mereka sungguh-sungguh frustasi. Mereka sungguh-sungguh kemudian bingung. Mereka sungguh-sungguh kemudian gagap dalam menghadapi fakta kematian Yesus itu. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana reaksi murid-murid di dalam Alkitab. Ada yang putus asa, ada yang menyangkal, ada yang kemudian mundur, ada yang kemudian meninggalkan pelayanan. Ini fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Kadang-kadang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketika apa yang selama ini kita pegang itu kok sepertinya terbongkar semuanya. Dan bisa dijadikan pegangan lagi. Katanya begini, katanya begitulah. Kok kenyataannya tidak seperti itu? Situasi menimbulkan keraguan dalam diri murid-murid. Dan saya yakin juga bisa muncul dalam diri kita. Saudara lihat ketika murid-murid berkumpul, lalu Yesus menampakkan diri. Di situ kemudian mereka agak nampak bingung dan heran dengan situasi. Ketika Yesus menampakkan diri, muncul keraguan yang kita lihat disaksikan oleh penulis Lukas ini. Ketika Yesus hadir, Yesus melihat adanya keraguan di dalam diri murid-murid itu. Kita melihat adanya sebuah kondisi di mana murid-murid ragu. Saudara, ini wajar. Di tengah situasi kehidupan yang mana antara teori dan fakta itu bertentangan.
antara prinsip yang dipegang dengan kenyataan bertentangan. Ini menimbulkan keraguan. Ini menimbulkan keraguan. Keraguan memang adalah sesuatu yang wajar. Walaupun tidak harus selalu kemudian karena wajar lalu ya udah apa-apa toh. Jadikan alasan kebenaran untuk kita terus berada di dalam keraguan, meragukan Tuhan dan sebagainya. Tapi saya tidak memungkiri bahwa persoalan keraguan ini adalah sesuatu yang wajar terjadi di dalam sebuah situasi di mana orang seakan-akan dihentak oleh kenyataan yang tidak sejalan dengan apa yang selama ini dipegang. Ya. Saudara ragu. Kalau orang sekali berkhianat sama saudara, saudara bisa yakin 100%? Tidak kan? Terjadi perubahan. Jangan-jangan besok dia lakukan lagi. Jangan-jangan dia masih punya hal yang bisa membuat saya ragu. Kita tidak bisa lagi percaya 100%. Goyang, minimal ada perubahan. Selama ini kita percaya begini, faktanya begitu. Loh, kok begitu ya? Muncul sebuah keadaan yang membuat kita ragu. Saudara, sekali lagi saya katakan, keraguan adalah sesuatu yang sangat mungkin dialami oleh setiap orang dalam proses perjalanan, dalam proses pencarian, dalam proses pemahaman. Walau demikian, saudara, perbedaan situasi yang membuat seseorang merasa ragu dan sulit menerima apa yang seharusnya ia terima karena berbedanya teorinya, prinsip yang ia pegang dengan fakta, dengan kenyataan, bukanlah sesuatu yang kemudian menjadi penghalang untuk seseorang dapat masuk kepada sebuah orientasi baru. Bisa dikatakan sebuah keraguan ini titik kritis ya. Titik kritis memang. Bisa saja orang kemudian mundur. Tidak siap dengan kenyataan. Tidak siap menghadapi fakta. Orang bisa mundur, orang bisa kalah. Tapi bukan berarti bahwa ketika seseorang tergoncang bahwa ini akhir. Belum tentu. Bisa saja ini menjadi sebuah titik balik dari sebuah perjalanan, dari sebuah proses perjalanan. Ibaratnya ini ada percabangan. Selama ini kita begini, lalu faktanya tidak demikian. Lalu saya harus apa? Dua kemungkinan yang muncul di dalam sebuah titik kritis keraguan. Orang bisa mundur, atau orang kemudian menemukan sesuatu yang baru. Nah, saudara, Alkitab di dalam cerita yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita bahwa manusia bisa mengalami titik kritis itu. Tapi titik kritis yang membuat seseorang ragu tidak harus membuat seseorang harus kehilangan segala-galanya. Ini yang penting untuk kita pelajari. Kita tidak memungkiri kemanusiaan kita. Kita tidak memungkiri fakta-fakta kenyataan di dalam diri kita yang kadang-kadang membuat kita ragu. Tetapi Alkitab ingin katakan, di tengah keraguanmu ternyata ada sebuah potensi untuk engkau memahami sesuatu yang baru. Ini yang namanya proses belajar. Apa proses yang baru itu? Bagaimana sebenarnya itu harus dipahami? Alkitab di dalam cerita yang diajarkan oleh Injil Lukas menunjukkan bahwa keraguan murid-murid, kebimbangan murid-murid adalah sebuah pintu masuk untuk memahami Tuhan Yesus secara baru yang selama ini mungkin tidak mereka pahami karena mereka dituntut oleh prinsip-prinsipnya sendiri. Sama seperti mungkin orang selama ini pakai prinsipnya sendiri dan merasa itu paling benar. Ketika dia mengalami sesuatu, dia diajar, dia belajar tentang apa yang selama ini dia belum pernah pikirkan atau belum pernah pahami. Oh, ternyata tuh seperti itu. Tidak seperti yang saya pikirkan. Biasanya anak-anak atau pemuda remaja
yang masih sangat ini berpikir bahwa apa yang ia pikirkan tuh paling benar, sehingga menolak banyak sekali prinsip, menolak banyak pelajaran. Dikasih tahu orang tua, dikasih tahu orang yang lebih pengalaman, kadang-kadang enggak, tapi setelah mentok jeder gitu, dia bingung, lalu kemudian dia mencari sesuatu. Makanya masa-masa itu disebut masa-masa mencari identitas. Dia belajar, oh ternyata hidup tuh begini ya. Dulu ketika saya masih muda, saya berpikir kok orang tua itu kok maunya begini, maunya begitu, maunya begini, maunya begitu. Tapi setelah saya jadi orang tua, saya baru ngerti misalnya, oh ternyata memang jadi orang tua tuh tujuannya begini, berpikirnya begini, cara berpikirnya sudah berbeda dengan saya. Orang belajar, itu titik kritis. Ketika seseorang bisa melewati titik kritis ini, ya, kegagalan dan cara kehidupan, cara pandangnya yang kemudian terbongkar itu bisa dia lewati dengan baik, dia memiliki orientasi baru. Murid-murid yang selama ini hampir putus asa mengikuti Tuhan karena dia melihat bahwa apa yang ia pikirkan tentang Yesus tidak seperti yang ia yakini, ia percayai, kemudian belajar dari keraguannya itu. Dia belajar dari keraguannya, dan kemudian Alkitab menunjukkan adanya sebuah perubahan baru, orientasi baru di dalam cara hidup murid-murid. Saudara, di sini kita belajar. Ya. Jadi keraguan dalam menghadapi hidup di dunia ini itu sesuatu yang sangat mungkin dialami. Kenapa? Dunia kita ini berubah. Cara kita memahami terbatas. Cara kita melihat terbatas, cara kita mengerti terbatas. Dan ketika keterbatasan itu berbentur dengan kenyataan, kita bingung. Loh, katanya begini, katanya begitu. Katanya kalau rajin belajar pasti sukses. Wah, ternyata dia udah rajin belajar tapi dia tidak sukses-sukses. Situasinya begini, katanya kalau jadi anak Tuhan pasti diberkati, tiba-tiba datang pandemi, semua usahanya, semua kegiatannya, semua rencananya seakan-akan bubar semua. Orang ragu. Tapi ternyata di balik keraguan itu dia bisa belajar tentang sesuatu yang selama ini mungkin dia tidak pernah pikir. Bahwa ternyata hidup bertuhan itu bukan berarti kemudian saya tuh bebas, lepas dari semua masalah hidup di dunia ini. Tetapi bertuhan itu adalah sebuah proses belajar melepaskan kehendak kita, tetapi mulai mengharapkannya dan menaruhnya sepenuhnya kepada karya kerja Allah di dalam kehidupan kita. Bertuhan itu bukan persoalan apa yang menjadi mauku, tapi bertuhan itu juga persoalan apa yang Tuhan kehendaki bagiku. Orang belajar dari sebuah perubahan-perubahan besar itu, dan ini yang terjadi dalam diri murid-murid. Saudara, pagi ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita melewati situasi-situasi keraguan yang mungkin dapat terjadi dalam diri kita, dan bagaimana keraguan itu menjadi pintu masuk kepada sebuah pemahaman baru, orientasi baru yang kemudian menolong kita tidak hancur di dalam kebimbangan, tetapi masuk kepada sebuah cara pandang yang baru yang menyehatkan, yang menguatkan dan meneguhkan kita. Saudara, ketika murid-murid ada di dalam keraguan, Yesus tidak biarkan mereka. Berapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Berapa kali? Banyak. Mungkin 3-4 kali lebih catat dalam Alkitab. Yesus menampakkan. Artinya apa? Yesus ingin agar murid-murid tidak hancur di dalam keraguan-raguan, tetapi memiliki sebuah cara pandang yang baru. Berapa minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada wanita. Yesus menampakkan diri kepada orang yang berjalan ke Emmaus. Sekarang Yesus menampakkan diri ke 11 murid-murid itu. Ada sebuah cara yang sama yang ditunjukkan oleh Lukas, bagaimana sebuah orientasi baru itu muncul dari sebuah situasi kritis itu. Yang itu pertama, orientasi yang baru di dalam sebuah kehidupan yang benar muncul ketika kita mau membuka hati terhadap firman Tuhan.
dan membiarkan Dia mengajar kita. Ini kuncinya. Untuk seseorang masuk dalam sebuah orientasi yang baru, ya, cara pandang yang baru, biarkanlah hidup kita ini diajar oleh firman Tuhan. Berarti ada sebuah kesediaan untuk mendengar. Bukan lagi kita yang terlalu banyak ngoceh, ngatur Tuhan, tapi belajar untuk mendengar, belajar untuk memahami, bukan merasa diri paling tahu atau menjadi orang yang sok tahu dalam hidup bertuhan. Kalau orang sudah merasa sok tahu, paling tahu, tidak bisa belajar. Apa-apa yang orang lain katakan atau apa yang Tuhan katakan salah semua. Karena dia merasa dirinya paling benar. Jadi kalau belum apa-apa udah terang ngomong, belum apa, gurunya belum selesai ngomong dia udah ngoceh, dia udah ngomong, dia tidak memberi hati mendengar, belajar, dia tidak akan pernah bisa belajar hal yang baru. Dia tidak akan pernah bisa masuk dalam orientasi baru. Dalam kisah, Yesus menampakkan diri kepada 2 murid di Emmaus, dan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid. Prinsip yang sama ditunjukkan dalam Alkitab, dalam catatan Injil Lukas adalah Yesus mengajar mereka. Dalam kisah di Emmaus, 2 murid ke Emmaus, 2 murid itu bersaksi, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Dan di dalam ayat ini kita melihat Yesus mengajarkan ke 11 murid, inilah yang sebenarnya yang mau dikatakan oleh hukum Taurat, kitab Taurat, dan kitab para nabi. Ayat 45 itu berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Hal pertama, saudara, untuk seseorang masuk kepada orientasi baru, dari keraguan-raguan, dari kehilangan orientasi kepada sebuah orientasi baru adalah memberikan ruang kepada Tuhan untuk mengajar, untuk membuka hati kita, dan membiarkan Tuhan itu terus mengisi kehidupan kita. Ini yang penting. Jadi di tengah-tengah keraguanmu, beri ruang kepada Tuhan. Tuhan itu selalu ingin memberi kepada kita pemahaman yang baru, mengajar kita tentang sesuatu yang seharusnya kita pelajari. Tapi ketika kita menutup hati untuk Tuhan, merasa bahwa keputusan kita yang paling tepat, keputusan kita yang paling benar, menutup ruang untuk belajar dari Tuhan, kita tidak akan masuk pada orientasi baru, dan keraguan akan menghancurkan kita. Mengapa hancur? Karena kita sudah tidak punya orientasi lagi di dalam hidup ini. Kita tidak punya lagi tujuan dalam hidup ini. Sementara hidup itu bergerak pada sebuah tujuan, tapi kita kehilangan tujuan itu. Ketika kita kehilangan tujuan, ini yang harus kita ingat, tujuan itu tetap ada. Seperti orang misalnya belajar, mau kamu belajar, mau kamu tidak belajar, ada waktunya penentuan kamu naik kelas atau tidak naik kelas. Ada. Hari ini kamu tidak mau belajar, tidak apa-apa. Nanti di ujungnya itu ada penentuan, kamu naik kelas atau tidak, lulus atau tidak, itu aja. Kita berkata, Tuhan tidak jelas, tidak tahu. Iya, tidak apa. Tapi pada akhirnya kamu akan sampai pada titik di mana segala sesuatu akan dilihat. Itu persoalannya. Nah, dalam kesadaran ini maka kita tidak boleh dihancurkan oleh keraguan itu. Walaupun keraguan itu adalah sebuah fakta yang kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia. Mau memahami Tuhan, kita terbatas. Mengerti masa depan juga terbatas. Mengerti hari esok, ya terbatas. Solusinya apa? Tidak usah mengerti apa-apa. Tidak gitu. Solusinya adalah mari belajar untuk terus memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, bagaimana kita harus memahami masa depan. Kalau kemudian gagal, tidak apa-apa, belajar lagi. Ini kan yang sebenarnya proses yang terjadi dalam diri kita, yang ditunjukkan oleh Alkitab. Murid-murid gagal memahami Yesus, tapi Tuhan datang. Ini loh yang dimaksud oleh kitab suci. Ini loh yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika
murid-murid membuka hati, mata murid-murid di dalam kisah di Emmaus itu terbuka. Ini Tuhan. Dan ketika murid-murid di dalam ayat yang kita baca ini mau, mereka mengerti, oh ini Yesus, bukan hantu. Yesus tunjukkan tangannya yang berlubang. Yesus tunjukkan kakinya yang berlubang. Ini aku. Kamu harus melihat aku dengan cara baru. Kamu harus melihat aku dengan cara baru. Kalau kamu melihat aku dengan cara lama, engkau tidak akan pernah mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan buka, Tuhan beritahu cara baru itu. Nah, bagaimana cara baru? Bagaimana pengertian baru? Bagaimana pemahaman baru dapat kita pahami kalau kita tidak memberi ruang untuk diri kita diajar oleh Tuhan lewat firman-Nya. Sikap membuka hati terhadap firman Tuhan sesuatu yang penting. Kalau kita masuk, kalau kita mau melihat sesuatu yang baru dalam diri. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana hidup orientasi baru di dalam kebenaran dapat kita miliki. Buka hati. Buka hati, buka pikiran untuk firman Tuhan. Biarkan Dia mengajar. Kalau saudara belum paham, tidak apa-apa. Buka ruangmu untuk terus belajar. Nah, ini keinginan untuk terus belajar, keinginan untuk terus membuka hati adalah proses sepanjang hidup. Karena sepanjang kehidupan kita adalah sebuah proses untuk belajar. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk sampai didapat melihat sebuah pengetahuan yang baru tentang Tuhan. Hidup ini proses belajar. Ada situasi, ada kegalauan, ada masalah, ada pandemi, mengajar kita tentang bagaimana sebenarnya kita bertuhan. Gereja-gereja pun belajar. Semua orang belajar dengan cara yang baru, dengan situasi ini. Hidup bertuhan itu kayak apa sih sebenarnya? Kita tidak bisa bergantung hanya kepada pendeta pada akhirnya. Pandemi kan pada akhirnya mengajar begitu. Saudara dituntut juga punya kemandirian sendiri untuk belajar dari firman Tuhan. Karena waktunya kita tidak bisa banyak bertemu di dalam gereja. Saudara diajar juga bagaimana kehidupan bertuhan itu secara mandiri. Semua orang belajar. Gereja juga belajar. Kita pun belajar. Kalau seperti ini situasi kita harus berbuat apa? Kita semua belajar pada akhirnya. Saudara bekerja di tengah situasi pandemi. Saudara pun belajar bagaimana caranya harus bekerja di tengah situasi seperti ini. Bagaimana saya harus mengelola hidup saya di tengah situasi seperti ini. Dulu kita tidak perlu yang namanya hand sanitizer kemana-mana, pakai masker. Kita sekarang belajar harus pakai masker, bawa hand sanitizer, dan sebagainya. Harus belajar cuci tangan terus. Kalau dulu mungkin tidak pernah cuci tangan, makan untuk aja gitu. Sekarang sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan. Belajar. Kalau dulu ngomong dekat-dekat aja santai, sekarang jaga jarak, belajar. Kalau dulu setiap ngomong, sekarang dulu salamnya begini, sekarang salam baru. Itu kan baru. Orang udah mau belajar, dia kena COVID. Orang udah mau belajar, dia tidak siap menghadapi tantangan kehidupan sekarang. Hidup seperti ini. Orang tidak mau pakai dan belajar teknologi, ya dia tidak bisa ibadah nanti akhirnya. Karena semua ibadah dalam situasi seperti ini baik online, streaming dan sebagainya. Makanya si mbah-mbah yang tidak pernah kemudian dulu pegang WA, pegang Zoom, pegang YouTube, sekarang sudah mulai tangannya tonot. Oh gimana caranya? Yang penting pendetaku, aku dulu pendetaku. Khotbah. Nggak bisa, tolong cucu, tolong anak, tolong. Ya. Yang dulu nggak pernah berpikir mau pegang-pegang HP, lihat YouTube, lihat apa. Nah sekarang mbah-mbah mana yang nggak lihat YouTube? Kalau pengen lihat pendetanya khotbah, atau pengen lihat pendeta lain khotbah, mau nggak mau lihat, mau nggak mau belajar, mau tidak mau harus pegang yang namanya menyentuh yang namanya teknologi. Proses belajar kan, proses pemahaman baru dalam hidup bertuhan pun seperti itu. Kalau orang nggak mau belajar dan merasa bahwa udah cukup begini, ya dia tidak akan pernah bisa mengerti, memahami hidup yang baru. Keraguan, bencana, tantangan bisa membuat kita ragu.
tapi ini juga menjadi peluang bagaimana kita belajar sesuatu yang baru, memahami sesuatu yang baru. Ketika kita mau melewati keraguan itu dengan cara yang benar. Apa itu? Belajar dari kebenaran firman. Ini hidup bertuhan yang perlu dibangun hari-hari. Belajar kembali, membuka hati kepada firman Tuhan. Tuhan tuh kayak apa sih sebenarnya? Di tengah situasi pandemik ini kita harus memahami Tuhan tuh kayak apa sih? Apakah pemahaman saya selama ini tentang Tuhan itu tepat atau tidak? Situasi pandemik pada akhirnya menguji kita dan melihat kembali bagaimana caranya kita harus memahami Tuhan. Selama ini Tuhan itu disebut sebagai atau dipahami seperti tukang kasir, nyoh terus. Ya kita harus belajar, memang dia Tuhan yang berdaulat, di mana aku yang harus tunduk dan belajar memahami Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan. Hidup manusia, anak Tuhan itu dikatakan, anak Tuhan, anak raja, hidupnya sultan, bebas. Sekarang harus belajar, jadi anak Tuhan juga memang harus kerja keras, harus belajar, harus mau menyadari bahwa hidup ini rapuh di dunia ini, sehingga kemudian kita juga perlu belajar, mengerti bahwa jadi anak Tuhan itu bukan berarti lalu bebas dari pergumulan. Yesusnya juga bergumul kok. Yesus yang dari surga, yang nyaman di surga aja rela mau bergumul. Jadi anak Tuhan kok tidak mau bergumul menghadapi tantangan hidup. Inilah fakta kehidupan anak Tuhan di dunia. Nanti kalau Tuhan sudah bawa kita sampai kepada kemuliaannya, di situ tidak ada lagi air mata. Tapi selama engkau di dunia, Rasul Paulus katakan, engkau seperti perempuan bersalin yang menunggu waktu bersalin. Teriak-teriak, sakit, sampai menanti penyempurnaan dari segala sesuatu. Inilah hidup di dunia. Nah, kita bisa mengerti ini kalau kita membuka diri belajar dari Tuhan. Yesus itu bukan seperti yang aku pikirkan, kata murid-murid. Ternyata Yesus itu memang Yesus yang harus mati. Bukan Yesus yang aku pikir akan membawa bangsaku lepas dari Roma. Yesus ini bukan seorang tokoh politik, tetapi Yesus yang aku lihat sekarang adalah juru selamat manusia. Yesus ajarkan mereka. Inilah yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa dia harus mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid kan selama ini tidak pernah membayangkan Yesus yang mati, Yesus yang mau memberikan hidupnya. Enggak. Yang mereka bayangkan Yesus itu Mesias. Kalau dia Mesias, dia Raja, dia yang akan membebaskan kita dari segala sesuatu. Ternyata Mesias yang dia pahami adalah Mesias yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus mau lakukan. Gagasan Mesias yang Yesus tunjukkan bukan seperti yang kamu pikirkan, tapi Mesias yang menderita, Mesias yang mau mati, Mesias yang mau memberikan hidupnya bagi pengampunan dosa. Jika murid-murid mau masuk dalam pengajaran, mereka belajar, ini toh gagasan Mesias yang dibawa Yesus. Ini toh peran pelayanan yang sedang Yesus bawa bagi kita. Murid-murid belajar sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, apa orientasi baru yang aku tak mau ajarkan di dalam kehidupan kita? Melalui kehidupan murid-murid ini, kita dapat belajar bahwa orientasi baru di tengah kerapuhan hidup di dunia yang penuh dengan tanda tanya ini mengajar kita untuk selalu hidup di dalam karya pertobatan dan pengampunan dosa. Kamu adalah saksi dari berita pertobatan dan pengampunan dosa. Artinya apa, saudara? Kalau kemudian kita coba untuk renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa orientasi baru yang Tuhan mau ajarkan di tengah situasi kehidupan yang selalu berubah adalah hidup di dalam semangat untuk terus berubah. Pertobatan itu kan terus berubah. Artinya ya terus belajar dan siap untuk hidup di dalam karya pengampunan dosa. Namanya orang belajar itu bisa keliru. Dari sisi Allah, Yesus ingin tunjukkan bahwa kalau kamu mau hidup di dalam Tuhan, kamu harus hidup dalam semangat pertobatan. Hidup dalam
berita pengampunan dosa. Sampaikan kepada bahwa pengampunan dosa itu sudah Allah berikan. Nah, dalam konteks personal kita, berita pengampunan dosa, berita pertobatan yang Tuhan ajarkan dan berikan kepada manusia, menolong kita untuk membangun prinsip-prinsip kehidupan apa? Mau belajar. Mau belajar. Belajar itu ada kemungkinan salah nggak? Ada. Ada kemungkinan keliru nggak? Ada. Ada kemungkinan ragu nggak? Ada. Tapi Tuhan memberikan berita bahwa ada pengampunan dosa. Kamu bisa ragu, kamu mungkin bisa bingung. Tapi percayalah, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan sangat mempedulikan, dan Tuhan mau mengampuni. Nah, hidup di dalam semangat pertobatan dan pengampunan dosa itu membuat kita itu terus belajar. Nah, belajar itu tadi itu bisa salah, bisa keliru, bisa bingung, bisa cemas. Tapi Tuhan sudah memberikan dasarnya. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah hal yang mendampingi kita dalam proses kehidupan di dunia ini. Makanya kita bertobatnya sekali atau setiap hari. Ada nggak yang tidak pernah bikin dosa? Satu hari. Ada yang tidak pernah marah satu hari? Atau ada yang tidak pernah sengit sama orang satu hari? Kalau ada, angkat tangan. Oh, tidak ada, berarti sama dengan saya. Kita semua masih bisa berbuat yang keliru. Nah, inilah proses pertobatan. Jadi pertobatan yang terjadi itu apa? Setiap hari kan? Kalau pertobatannya setiap hari, berarti kesalahannya tahun sekali. Kita sadar bahwa setiap hari itu kita bisa gagal dalam berproses hidup itu. Kalau kemudian kita hidup dalam semangat pertobatan, kita sadar, bukan kita tidak mau tahu ya, kita sadar bahwa kita masih sangat terpleset dan bisa terpleset dalam berbagai kekeliruan, kesalahan dalam hidup itu. Namun jangan jadikan alasan ya, udah malah bikin dosa, tiap hari aku bertobat. Besok bertobat naik. Hari ini ngamuk dulu rapopo, besok bertobat ya. Jangan gitu. Ya kalau syukur-syukur masih bisa bertobat. Kalau udah tidak sempat bertobat, jangan jadikan alasan. Kalau kayak gitu ya tidak apa-apa lah, salah-salah tidak apa-apa, bikin keliru tidak apa-apa, ya. Yang ngawur-ngawur sedikit tidak apa-apa lah, besok bertobat lagi. Jangan. Maksimalkanlah hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Walaupun kita sadar dalam rangka itu kita itu bisa jatuh bangun, tapi bersyukurlah karya salib Kristus menjadi landasan kita untuk hidup terus belajar. Nah, belajar tadi itu saya katakan, itu pasti ada keliru-kelirunya, ada salah-salahnya. Bukan berarti untuk kita membenarkan diri kita ya, tidak. Saya tidak sampaikan ini supaya saudara punya alasan untuk membenarkan diri. Bapak marah, besok minta ampun sama Tuhan. Tidak apa-apa nesu, besok minta maaf sama Tuhan. Nah, boleh begitu. Tuhan itu bukan Allah yang mudah dipermainkan. Tapi Tuhan tahu kelemahan kita. Jangan mempermainkan Tuhan. Tapi Tuhan tahu akan keterbatasan kita. Kita harus sungguh-sungguh berkomitmen. Dalam proses belajar itu berarti ada arah yang benar. Ini dulu yang paling, arahmu benar. Jangan berarti bahwa kalau Tuhan sudah beri semangat kehidupan di dalam berita pertobatan pengampunan dosa, kemudian kita bisa dengan santai-santainya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Surat Galatia katakan, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau taburin yang mau Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tapi Tuhan mengerti kelemahan kita. Ini yang Tuhan berikan. Dasar itu. Untuk kita terus belajar, Tuhan bilang, kamu adalah saksi pertobatan dan pengampunan dosa. Berita pertobatan, berita pengampunan dosa diberikan kepada setiap orang yang mau belajar, mau menerima kebenaran dari Tuhan, tapi bukan untuk alasan kita hidup di dalam dosa. Kali-kali saya katakan orang yang hidup lahir baru, kodrat ilahi ada di dalam hidupnya. Artinya ketika mereka percaya kepada Tuhan, semangat kehidupannya semangat kehidupan baru. Tidak ada tuh manusia yang bisa nyaman-nyaman hidup di dalam comberan.
kalau benihnya manusia. Tapi kalau dia jatuh dalam comberan, lalu dia merasa nyaman, seakan-akan ada di kolam renang, itu dipertanyakan, dia benih manusia atau Alkitab katakan bahwa yang suka jatuh ke comberan dan kemudian itu, ini persoalan. Ini, tapi ketika dia benih manusia bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi apa yang dilakukan? Mandi. Oh, bau, bersih. Ini benih manusia. Alkitab katakan ketika kita hidup dalam benih Allah, 1 Yohanes 3 ayat 9, benih Bapa, bisa nggak kita terpeleset jatuh dalam dosa? Bisa. Hidup dalam kekeliruan? Bisa. Tapi saudara sebagai anak Tuhan yang sungguh, nyaman nggak hidup di dalam dosa? Pasti kita rasa, aduh Tuhan, aku udah melakukan yang salah, aku udah melakukan yang tidak benar. Makanya Tuhan memberikan jalan bertobat. Tuhan, ampuni aku Tuhan, tidak lagi hidup ini. Aku mau belajar hidup dalam pertobatan, karena aku tahu pengampunan dosa telah Engkau berikan kepadaku. Jadi saudara, yang kedua, bagaimana kemudian kita hidup dalam orientasi baru itu? Tuhan mengajarkan kamu harus hidup dalam semangat pertobatan dan pengampunan dosa. Itu berarti bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kehidupan baru, di dalam kebenaran, di dalam kesucian, untuk membangun sebuah kehidupan di atas semangat pertobatan yang terjadi dari hari ke hari. Gimana saya bisa terus hidup di dalam semangat pertobatan? Nah, Yesus katakan, kamu harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kamu bisa menjadi saksi pertobatan dan berita pengampunan dosa. Kamu bisa lakukan itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sebabnya di bagian akhir itu, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini yang penting. Ini yang perlu. Ini yang harus kita bangun. Kita tidak bisa hidup di dalam kualitas pertobatan, di dalam kualitas pengampunan dosa. Kita tidak pernah bisa terus hidup dalam kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus menguasai hidup, untuk kemudian kita masuk di dalam sebuah perjalanan, di dalam sebuah orientasi. Dua hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kemudian orientasi baru kita dapat miliki? Pertama, biarkan firman mengajar kita. Biarkan firman mendidik kita. Yang kedua, biarkan kita masuk di dalam orientasi baru, di dalam semangat pekerjaan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kita selalu diingatkan, kamu udah berdosa, kamu udah jatuh. Terima kasih Tuhan, aku diingatkan, sehingga kemudian aku dapat belajar. Dan aku percaya bahwa ada pengampunan yang Kau berikan kepada aku. Aku percaya bahwa pengampunan dosa sudah Engkau berikan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Tidak ada diri kita yang sempurna, tidak ada kehidupan kita yang sempurna semuanya. Yang ada adalah bagaimana kemudian kita mau belajar. Itu kuncinya. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti untuk hidup di dalam pembaruan bersama dengan kita semua berproses. Kita semua berproses. Saudara dan saya, kita semua sedang berproses untuk belajar, untuk terus membangun hidup di dalam orientasi yang baru. Kalau kita merasa bahwa diri kita kuat, diri kita bisa, diri kita mampu, kita membohongi diri kita sendiri. Karena ternyata kita nggak bisa kok. Yang membuat kita bisa, Tuhan. Dan karya pengampunan itu, sehingga kita diberi waktu untuk terus belajar, waktu untuk terus bertobat. Dan kalau Tuhan kasih cuma satu kali bertobat, kita nggak bisa bikin apa-apa. Tapi karena Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan berkarya satu kali untuk selama-lamanya, agar kita yang hidup di dalam dosa dapat hidup di dalam kebenaran. Bukan karena kita kuat, karena kita mampu, tapi karena Allah
yang memberikan jalan masuk melalui Yesus Kristus, yang tinggal kita terima melalui iman untuk masuk di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati ya saudara, yang senantiasa kita boleh belajar dan senantiasa kuat di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga kita hanya harus berserah pada Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seperti pujian ini yang katakan, ajar ku mengerti segala rencana, ajar ku mengerti, berserah kepadamu. Ajar
dengan lembut. Bapakku ajaib segala raja. Sungguh ajaib segala raja. Oh sungguh baik Yesus. Kau sanggup, kau Allah yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadi. Sekali lagi, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan. Haleluya. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan. Haleluya, kau ajaib Tuhan. Heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang boleh menguatkan kami, mengajar kami Tuhan, untuk menghadapi setiap kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian Tuhan. Dan kami hanya mau berserah kepadamu, pada seluruh kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hamba-Mu boleh berhenti berbicara, namun firman-Mu Tuhan senantiasa hidup dalam setiap kehidupan kami. Meteraikanlah Tuhan dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat memberikan segenap aspek kehidupan kami yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan kami yang akan memberikan Tuhan, dalam menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan padamu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin.
kami terima kebenarannya, yang untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti bisa terjadi. Haleluya, kita akan bacakan untuk pengumuman 1 minggu ke depan untuk ibadah raya tanggal 25 April 2021. Nanti yang bertugas untuk pemimpin pujian nanti Ibu Gembala, dan untuk singer nanti Mbak Sarah, untuk LCD nanti Mbak Sabrina, untuk cek suhu nanti Mas Fendi, dan untuk musik seperti biasa, dan untuk asalnya Ibu Pring. Itu saja untuk para petugas, diharap datang lebih awal. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami bersyukur, berterima kasih. Engkau baik bagi kami sekalian. Hingga pagi ini kami bisa berkumpul bersama, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ada karena kemurahan Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kami, selain syukur dan terima kasih yang kami senantiasa naikkan kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Setiap firman yang kami dengar boleh tertabur, bertumbuh kuat di dalam hidup kami. Kami pakai melayani Tuhan. Engkau memberkati anak-anak yang hari-hari ini bergumul dengan berbagai tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Hal-hal yang seringkali membuat kami cemas, khawatir, ragu, kiranya itu tidak membuat kami semakin terpuruk di dalam sebuah sikap kehidupan yang membuat kami kehilangan tujuan. Tetapi biarlah di dalam berbagai tantangan kehidupan kami diajar untuk terus memahami Allah secara baru. Kami terus belajar tentang Tuhan dan bagaimana kami harus memperlengkapi hidup kami di dalam kehendak Tuhan yang sungguh besar dan sangat sulit untuk kemudian dapat kami kuasai di dalam kemampuan otak kami sebagai manusia. Karena itu Tuhan, kami menundukkan diri kami untuk terus belajar dari Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar, membimbing kami dengan cara-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang minggu yang kami hadapi, sepanjang minggu yang akan kami jalani, kiranya berkat-Mu mengalir atas kami, kekuatan daripada-Mu mengalir atas kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Indonesia,
Berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah kami diberi kemampuan untuk dapat keluar dari situasi kehidupan yang berat dan penuh dengan pergumulan ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntun kami dalam perjalanan dan tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Setiap anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, baik mereka yang mengikuti di rumah melalui ibadah secara online, Tuhan kiranya juga yang memberkati mereka semua dan hidup mereka yang hari-hari ini juga berada di tengah-tengah pergumulan dapat melihat jawaban pertolongan dari kuasa dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon tangan berkat-Mu dikedangkan bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, ulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.